Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist yang sudah dikhususkan oleh Grahito ya, yaitu politik embongan ya. Kali ini tajuk kita mengomentari tentang debat yang digelar oleh KPU ya, seperti apa yang sudah kita tahu. Ya, debat capres sudah, cawapres juga sudah ya. Nggak tahu itu akan dilakukan berapa kali debat ya. Apakah masih ada lagi debatnya? Misalkan 3 kali debat atau berapa kali debat gitu ya. Aku tidak menemukan informasi yang valid itu ya, datanya. Ya kita tunggu saja lagi. Memang kalau cuma 1 kali debat ya masih kurang lah ya. Orang banyak yang harus kita gali ya. Khususnya untuk pewer-pewer Gus Beti ini, kita sudah diingatkan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Karena penglihatan, pendengaran, dan kolab ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Kalau coba aku transformasi ke pemilihan presiden dan calon presiden ini ya, maka kita juga harus tahu, jangan asal pilih saja, harus tahu ya. Nggak bisa kalau kamu pilih yang kamu pilih itu tidak ketahui, itu tidak dibenarkan. Jadi Al-Quran ini membimbing kita untuk berkerangka berpikir akademis gitu ya. Betapa canggihnya Al-Quran ya. Sudah diingatkan, jangan kau ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Kita memilih dia untuk menjadi pemimpin kita, baik dia yang presiden maupun dia yang wakil presiden, itu nanti kan untuk kita ikuti. Lah kamu tahu nggak siapa dia? Kalau hanya like and dislike saja ya goblok gue, melanggar aturan main yang sudah dicanangkan Al-Quran. Nggak boleh kita nggak tahu, hanya modal seneng dan nggak seneng, lalu menentukan pilihan dipilih atau nggak dipilih. Itu tidak boleh. Apalagi audzubillah min jalik ya, modal sogoan dikasih 100.000, 200.000, 500.000 sudah milih orang karena sogoannya, itu menjijikkan ya, menjijikkan. Khususnya untuk yang ngaji bareng Gus Beti di sini, hindari hal-hal seperti itu, menjijikkan ya. Berapa besarnya uang 500.000? Itu pun kalau ada, paling banter selama ini 200-300.000. Bagi 5 tahun, berarti kan dibagi 5, dibagi 365 hari, berapa dapatnya itu? Untuk beli kerupuk aja nggak cukup. Lu menggadaikan kemerdekaan, lu ikut andil menentukan negara ini dengan uang 5, itu pun kalau 500.000. Ini jangan. Pilih karena kamu tahu ya. Kamu tahu nomor 1, kamu tahu nomor 2, kau tahu nomor 3, karena kan calonnya 3, baru kamu susun daftar ya, plusnya apa, minusnya apa, karena semua itu mesti punya plus, punya minus, baru nanti kamu tentukan, gue pilih inilah gitu. Itu namanya cerdas, nggak goblok we ya. Nah, KPU supaya ini publik tahu, maka digelarlah perdebatan. Itu salah satu cara untuk mengetahui mereka ya. Maka itu kalau misalkan KPU menggelar debatnya sekali, rasanya kurang ya, harus ditambah lagi. Nggak tahu, 3 kali itu aja itu masih pas-pasan ya. Dan dibagi itu harusnya, jangan banyak-banyak. Jangan dalam perdebatan ngomong ini, rak goblok gue. Ekonomi,
hukum gitu ya. Jangan ini campur ini kayak tahu campur aja gitu. Enggak, ekonomi ya ekonomi, hukum ya hukum, pendidikan hankam, pertahanan, keamanan, tenaga kerja gitu loh. Tata kelola negara tentang kekayaan alam ya, gimana ngaturnya supaya kita ini nggak apes terus kalau sudah berbicara tentang kekayaan alam. Kita bisanya cuma tarik tambang, tapi kalau nambang, yang nambang orang asing. Ya, oke. Gue coffee evening dulu ya. Bismillah. Sorry ya, komen-komen yang masuk gue baca, lu jangan khawatir. Tetap gue baca, tapi tidak gue bacakan di sini untuk bagaimana waktu kita supaya tidak memakan waktu yang apa ya, yang panjang ya. Kecuali kalau kajian-kajian yang biasanya memang sebagai bentuk penghormatan gue baca komen lu di setiap kajian-kajian kita. Tapi kalau untuk rubrik politik embongan gue baca, cuman tidak gue tampilin di sini dalam kajian ini ya, supaya waktu kita bisa efektif. Karena nanti kalau gue baca bisa sama dengan kajian utama kita, bisa 1 jam lebih itu ya. Ya, mohon maaf ya, semoga bisa dimaklumi ya. Tetap gue baca, cuman tidak gue tampilkan di kajian-kajian kita ini ya. Itu semua karena bagaimana waktu itu bisa kita manfaatkan. Oke. Tajuk kali ini kita khusus mendiskusikan tentang debat yang sudah digelar KPU. Ya, ini kritik gue untuk KPU. Boleh dong, gue kan rakyat, dan gue kan mengkritik juga jadi mengkritisi dan memberikan solusi gitu loh. Ya, sesuatu yang kita tahu ya. Gue jadinya kalau ngomong gini, bahwa pemilu ini digelar dengan biaya yang amat sangat besar ya, bukan yang 1 miliar 2 miliar ya, amat sangat besar. Maka cobalah ya, kalaupun masa lalu kita ada kesalahan, semoga masa kini tidak ada kesalahan ya. Dengan biaya yang sangat besar itu bisa menghasilkan presiden pilihan yang itu memang kualitasnya bagus. Kalau emas itu 24 karat lah, biayanya gede loh ya. Terus dapat presiden yang model ceker MS lah, untuk apa? Diundi aja kalau gitu, nggak usah pemilu-pemiluan. Biaya untuk pemilu bagikan ke rakyat-rakyat yang belum punya rumah, bikinin rumah, yang sakit diobatkan, buka lapangan kerja, bikin pabrik apa, itu lebih menyentuh rakyat ya. Lihat apa gunanya pemilu, gue nggak tahu nominalnya berapa dana yang dikeluarkan, terus kita dapat presiden yang kelas CKRMS lah, untuk apa? Ya harus yang berkualitas dong. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini ya, KPU, mungkin ada teman-teman yang bisa menyampaikan ke KPU ya, atau ajak itu KPU nonton ke channel ini. Tolong dong format debatnya itu diperbaiki, jangan begitu ya. Ya, jadi jangan seperti itu, seperti pun masih mending. Ini dibawa kelas perdebatan orang-orang di warung kopi. Orang dananya ada kok ya. Debat itu ya formatnya ada, kalau itu kan narasumbernya 1, 2, 3 ya. Yang akan beradu argumen itu 3 ya. Terus ada moderatornya. Moderator itu namanya aja moderat ya. Dia ada di tengah ya. Kenapa dia harus di tengah? Tengah ini bukan tengah geografis, tengah sikap maksudnya, tidak memihak manapun,
Karena dia yang akan mengatur jalannya arus perdebatan itu. Jadi nggak sahur manuk, nggak karu-karuan. Lah ini kemarin debat gue lihat ini moderatornya mana? Itu sih bukan debat itu ya, cuman petugasnya itu MC lah itu ya, baca soal, setelah itu apa? Ngatur waktu, sudah. Moderatornya mana? Mbok yang undang moderator. Dan itu jangan moderator yang ceker remes, undang yang memang mumpuni. Kampus kita banyak kok. Makanya gue bilang tadi, tajuknya ditentukan satu aja, nggak usah banyak-banyak. Ekonomi, ekonomi. Hankam, hankam. Tenaga kerja, dihabisi di situ. Ya. Pertanian, pertanian. Gitu. Nggak usah banyak-banyak topik ini, topik itu enggak. Tapi yang selesai saat itu semua orang tahu. Oh, ini kapasitasnya seperti ini ya. Oh, yang nomor ini kapasitasnya segini. Oh, yang nomor ini segini. Meskipun tetap gue wanti-wanti, hati-hati. Itu kan pinter-pinteran ngomong. Debat itu pinter-pinteran ngomong, belum tentu kerjanya beres. Dulu juga ngomong SMK, kerjanya beres nggak SMK sekarang? Jangankan mobilnya, bautnya aja nggak ada. Yang katanya sudah di order sekian unit sampai sekarang nggak ada. 2 periode loh, nggak ada. 2 periode kan berarti 10 tahun sebetulnya kan dia punya waktu untuk mewujudkan itu. Kalau nggak punya waktu, kasih alasan ke rakyat. Kenapa kok tidak terrealisasi? Jadi rakyat ngerti gitu loh. Bismillah. Apa lu mau dibohongi lagi? Gitu. Kita kan punya hak tanya-tanya gitu ya. Makanya gue bilang jangan terlalu memberikan cek kosong kepada perdebatan. Itu hanya sebagian kecil saja. Kita lihat orang pinter-pinteran ngomong. Belum tentu apa yang bisa diomongin bisa dia kerjakan. Makanya gue bilang khususnya santri-santri Gus Beti, lihat track recordnya mereka berapa, 3 pasang berarti berenam, itu track recordnya dicatat semua. Track record dia itu loh dicatat, itu nanti yang menjadi pijakan kamu. Kalau debat ini hanya ya tambahan lah, tapi masih penuh gitu tetap perlu. Jangan hanya 1 kali debat, ya tambahan. Cuman dia jangan kamu kasih cek kosong. Kalau sudah debat menang pasti. Belum tentu orang itu teori kok. Ya contohnya mobil SMK itu. Siapa dulu nggak terpesona? Ya, gue kasih contoh lu, ini bukan berarti gue memihak yang ini atau yang itu. Enggak, gue tetap berusaha semampu gue untuk tetap ya memberikan trigger-trigger yang akademis, tidak memihak, objektif. Paling gampang contohnya kan itu. Kalau ada contoh lain yang gampang ya tak omong no. Oh ekonomi, dulu katanya ekonomi akan gini-gini. Faktanya ya nyungsep. Parameternya apa? Dolar, bisa nggak dolar ditekan? Gue sih bukan pakar ekonomi, maka gue ambil yang paling simpel, dolar bisa nggak ditekan? Kalau dolar ditekan, naik haji kan bisa ditekan juga. Gue dengar-dengar naik haji justru naik sekarang, nggak tahu berapa ongkosnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini KPU ya, debat itu, nih lu gue ajarin nih. Sebetulnya lu tahu kok itu, masa harus gue ajarin. Ya, debat itu harus ada moderatornya. Dan itu moderator harus ganti-ganti sesuai dengan tajuknya. Kita debat tentang pertahanan keamanan negara. Maka pakarnya siapa ini? Dosen mana ini? Di kampus mana nih? Undang dia jadi moderatornya. Jadi nggak seperti debat-debat yang sudah dilakukan. Itu sama aja seperti kita di warung kopi. Si A ketemu si B di warung kopi, akhirnya debat cak karepe dewe. Nggak ada yang menentukan alur perdebatan. Jalan perdebatan itu jadi kacau.
Kalau yang kemarin yang ditanyakan singkatan-singkatan itu kalau ada moderator nggak jadi seperti itu. Moderator berhak tanya, apa maksudnya itu? Jelaskan dulu, baru dilempar ke yang mau ditanya. Ngerti? Ngerti, oke, jelaskan. Gitu. Kalau soal singkatan-singkatan, nanti gue bikin singkatan STMJ, lu tahu nggak? Tahu. Oke, tahu apa STMJ? Oh enggak, bukan itu. STMJ di gue itu adalah sholat tekun, maksiat jangan jalan. Kan enak gue bikin singkatan ya. Ya kemarin itu terjadi. Kita tidak belajar dengan pengalaman yang lalu. Jadinya seperti main tebak-tebakan singkatan. Nggak bermutu. Kalau ada moderator ditanyakan, dan moderator boleh menganulir pertanyaan. Nggak kelas ini pertanyaannya, ganti pertanyaan lain. Gitu. Ya. Kita ini jangan ribet untuk hal-hal yang sifatnya aksesoris lah. Apa memangnya kalau sudah ditanya tahu tentang singkatan WC itu singkatan apa? Itu tahu nggak WC? BH itu apa? Terus dia top gitu kan belum tentu juga. Ya. Maka pertanyaan itu harus jelas pertanyaannya. Itu yang memastikan moderator. Pertanyaannya jelas jadi sehingga yang jawab juga bisa jelas. Nanti kita bisa tahu yang jawab itu sebetulnya ngerti apa enggak. Lah kalau pertanyaannya masih seperti itu, masa yang ditanya-tanya opo ki kemarin? S G I E itu apa? Itu kalau ada moderator itu bukan yang ditanya yang tanya, moderatornya tanya apa sih itu? Maksudnya apa? Gini-gini, terus dinilai pertanyaannya itu substansi nggak? Ya substansi, ganti pertanyaan yang lain. Gitu. Ya, begitu juga yang jawab. Lu ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau ngerti lu jawab. Jangan alasan lu nggak tahu singkatannya lu nggak bisa jawab padahal juga nggak ngerti sebetulnya. Nah, itu tugas-tugas moderator. Ya. Nanti ya baru yang jaga waktu itu menginfokan ke moderator waktunya kurang berapa. Pertanyaan sudah disiapkan. Gitu. Ya. Jadi harus ada moderator. Masa nggak kuat bayar moderator? Biayanya kan mahal. Undang moderator yang canggih-canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, undang yang canggih-canggih. Berikutnya, debat itu dengan format seperti itu ya bolehlah, ya boleh. Tapi yang gue maksud harus ada moderator, ya. Bukan yang seperti itu. Kalau gue bilang itu bukan moderator, itu pembaca berita, penyiar, ya. Penyiar itu. Ya. Jangan, orang ini biayanya mahal, undang moderator yang qualified ya. Itu formatnya seperti itu. Terus berikutnya ya, bukan antar kandidat ini berdebat seperti itu. Artinya bukan itu saja, ada format yang lain. Ya. KPU memanggil pakar-pakar. Ya. Jadi debatnya bukan antara capres dan capres, cawapres dan cawapres, enggak. Tapi capres dan para pakar. Dan moderatornya harus ada. Karena kan capres, cawapres itu semua enggak, yang goblok juga kan ada. Kan enggak semua bidang dia tahu, ya enggak mungkin, orang punya keterbatasan kok. Ya. Ya, punya keterbatasan orang itu. Jadi ada format lagi, capres ya diuji oleh para pakar, ya misalkan apa tentang pendidikan, ya maka pakar-pakar pendidikan itu diundang. Berapa? 3, 5 terserah, 5 lah cukup ya. Kalau 3 terlalu sedikit. Nggak usah bareng-bareng, nggak. Hari ini pasangan paslon nomor berapa? Nomor 1.
Terus besok nomor berapa? Nomor 2. Besok apa? Nomor 3 gitu. Ya, tapi harus ada moderatornya juga. Ya, moderatornya harus ada karena dia mengatur jalannya perdebatan itu. Jadi jangan hanya debat cawapres sama cawapres, capres sama capres. Enggak, ini kita bikin cawapres sama pakar atau capres sama pakar. Semua ini kita gelar untuk apa? Untuk kita ketahui. Jangan beli kucing dalam karung. Tapi sekali lagi gue ingetin, jangan terbuai. Itu ucapan, omongan, bukan tindakan. Ya, tapi bagaimanapun itu tetap diperlukan. Ya, jadi yang kamu ingat pertama track recordnya. Track record dari mereka berenam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Track recordnya bagaimana, kamu kumpulkan, baru nanti dianalisis gitu ya. Terus kan kita bisa tahu ya, oh ini layak pilih nggak, dipilih, pilih. Kalau enggak, yang jangan pilih, untuk apa dipilih ya. Oke, itu tadi apa namanya, tawaran model debat yang tadi itu sudah ya, moderatornya ada, terus calon sama calon ya, entah itu calon presiden, calon wakil presiden sudah ya, ini kan sudah kan. Terus tadi calon ya, paslon ya, dengan pakar sudah. Nah berikutnya dengan mahasiswa diadu, dibawa ke kampus-kampus, pilih kampus mana. Kalau di sini Unibrow, ya. Kalau di tempatmu nggak tahu mana UI, apa ITB atau mana, diadu. Ini kan memimpin negara kita, kita harus tahu ini. Ini kelas apa ini? Nanti kita lihat mana yang demam panggung, mana yang gregeli, mana yang goblok, nanti nampak di situ. Nampak, karena kalau sudah mahasiswa dia nggak ada kepentingan, ya, nggak ada ewo pekewo seperti yang gue bilang kemarin, nggak ada prei ewo pekewo raono gue, tanya saja, ya, biar dibedah sama para mahasiswa itu, bawa ke kampus-kampus, dan juga seperti yang aku bilang, tetap ada moderatornya, ya. Ya, tetap ada moderatornya supaya jalannya itu enak, bukan dilepas begitu saja, cuman kasih pertanyaan, kasih waktu, sudah selesai. Gimana? Ya. Jadi bawa ke kampus-kampus. Misalkan paslon 1, supaya waktunya singkat, nggak apa-apa. Paslon 1 hari ini tanggal sekian, bulan sekian, ya, jam sekian di kampus ini. Paslon 1, nanti paslon 2 di kampus mana, paslon 3 di kampus mana. Nah, ini diputar, jadi nggak harus nunggu satu ini ke kampus baru satu ini ke kampus, enggak. Nanti waktunya sisa waktunya itu apa cukup atau enggak tahu gue ya, sampai kapan kan. Jadi lebih singkat, aja bareng aja ya, bareng ya. Tinggal ditentukan ini kampus mana gitu. Temukan supaya dibedah sama mahasiswa kita. Jangan anggap enteng mahasiswa kita. Mereka juga pinter-pinter, cerdas-cerdas, ya. Nanti di situ tahu, nampak mana yang karbitan, itu nampak. Mana yang benar-benar menguasai permasalahan, nampak. Mana yang memang grekeli demam panggung, nampak, ya. Sementara itu dulu yang gue tawarkan ya, gue nggak tahu, mungkin ada format-format lain, silakan saja. Tapi intinya KPU tolong dong debatnya jangan seperti debat warung kopi ya, nggak menarik ya. Kalau biayanya kan banyak ya. Kalau ke kampus-kampus itu juga ya itu mungkin loh ya, gue nggak tahu, mungkin lebih makan biaya ya, nggak tahu biayanya itu ditanggung KPU itu siapa. Kan harus berkunjung itu ya. Tapi aku kira pasti ada lah dana untuk itu ya. Jangan ngomong nggak ada. Ya, supaya masyarakat ini tahu semua. Rakyat ini tahu semua.
Kita milih bukan berdasarkan like and dislike. Kita milih bukan berdasarkan apa-apa, kecuali berdasarkan dia mampu nggak, punya kapasitas nggak jadi mimpin negara gue. Gue titipkan hak kemerdekaan gue berbangsa bernegara sama elu lo ya. Nah, kan kita harus tahu orangnya. Lah kalau orangnya goblok, kita titipi untuk apa? Seperti kamu mau titip barang, kamu belum tahu kondisinya orang yang kamu titipi. Apa ya kamu ndak kebat-kebit? Kan kamu harus tahu, oh dia amanah. Ya, baru kamu titipin. Aku titip barangnya apa, misalkan sepeda motor ya. Aku titip sepeda motor. Kenapa? Aku mau pulang kampung, ini semesteran sudah selesai gitu ya. Tapi kalau kamu ndak tahu, kamu titip sepeda motor, kamu pulang kampung habis semesteran motormu dilego. Remek gue. Ya. Oke. Aku kira itu dulu ya. Intinya ya tolong dong KPU ya, format debatnya itu jangan begitu ya. Dan harapanku sih kalau cuma 1 kali kurang, 3 kali itu juga masih minim ya. Dan formatnya seperti itu ya. Moderator itu tanpa ada tawar menawar ya. Moderator harga mati lah ya. Hadirkan moderator supaya jalannya itu enak diskusinya. Yang kedua, bentuk debatnya. Paslon dengan paslon boleh, paslon dengan pakar boleh. Paslon dibawa ke kampus, itu menarik itu, biar dikerjai di sana. Ya, oke. Aku kira aku mewakili teman-teman ya yang tidak puas dengan format debatnya. Semoga KPU kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih cantik lagi ya, sehingga rakyat ini yang akan menjadi pemilih bisa menentukan pilihan, tidak membeli apa kata orang dulu ya, karung dalam karung ada kucingnya atau kucing di dalam karung. Oke, sampai di sini dulu ya. Selamat berakhir pekan ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.